Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay, masih kurang semangat saya dengar. Saya ulangi lagi tadi MC ada pantunnya di awal. Ubur-ubur sama ikan lele. Kalau saya ubur-ubur sama ikan lele tidak mau kak, karena tidak bisa dimakan. Saya lain pantungku, bisa aja pantung. Tadi pantunnya ikan, saya pantungku buah-buahan, daun-daun, daun salam, daun serikaya. Yang jawab salamku, kudoakan dapat menantu kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata mau semua kimi menantu kaya paling. Tapi insya Allah bukan ji mertua matre. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi sadat, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Jannatul Firdaus beserta jajarannya, yang kami hormati, kami muliakan pengurus Masjid Jannatul Firdaus, yang kami hormati dan kami muliakan para orang tuaku yang masih cantik-cantik dan masih muda. 40 tahun yang lalu ya insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang disertai dengan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya tapi Bu mohon maaf, langsung kapan saja biasanya Bu selesai penceramah kalau acara begini jam berapa paling lama bila memang menjelang asar atau menjelang maghrib? Menjelang isya kita gitu bilang Bu, jam mama sebentar batu-batu. Insyaallah sebentar, kurang lebih 1 jam paling lama. Langsung saja Bu tidak apa-apa karena mohon maaf Pak Bu, ada 2 tipe manusia susah diceramai, orang mengantuk sama orang lapar. Kuliah muka-mukanya yang datang hari ini, muka-muka mengantuk, lapar juga, apalagi waktu tidur sekarang. Dan alhamdulillah hari ini saya bersyukur karena terus terang Bu, barusan kali ini saya mengisi majelis taklim, mataku menyala terus dari tadi. Kenapa? Alhamdulillah semua ternyata lengkap seragamnya. Ada warna pink unyu-unyu, ada warna hijau yang manis, ada Tommy unu, ternyata unu semua ABG. Alhamdulillah luar biasa majelis taklim sekarang kekompakannya. Mudah-mudahan insyaallah kompak selalu dan senantiasa menjalin silaturahmi yang baik. Amin Allahumma. Karena mohon maaf Bu, biasa ada orang berhenti mengikuti majelis taklim gara-gara nabombek kituana. Kenapa bisa? Karena umumnya biasa kalau majelis taklim ada arisannya. Di sini ada arisan tak? Oh, alhamdulillah ini rawang sebenarnya Bu. Kenapa? Karena biasa dia harap yang kedua atau yang ketiga naik arisannya, ternyata yang ke-33 baru dikasih naik. Nah bombek kituana amari jadi arisan. Hati-hati, tapi sini insyaallah tidak ada yang begitu. Tidak ada kita tahu. Di Argentina aja banyak begitu. Jemaah insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, baru pertama ketemu
Pernah kita ketemu sebelumnya, Bu? Di mana? Kemarin malam tapi mohon maaf, Bu, bisa saya tahu siapa waktu kemarin maghrib yang hadir waktu saya pengajian? Oh, banyak yang hadir nih. Yang tidak hadir? Oh, banyak tidak hadir. Ini yang tidak hadir ini tinggal di sekitar pasar atau jauh rumah, Bu? Jauh. Sejauh mana, Bu? Sejauh rumah atau sejauh suamina orang? Nasib sama orang gak bahaya itu kalau dekat sama suamina orang. Oh, berarti banyak yang tidak hadir malam itu deh. Oh ya, berarti yang hadir malam itu alhamdulillah. Sebenarnya sebentar pembahasan kita sedikit kita juga membahas pembahasan kita kemarin karena kebetulan hari ini adalah hari keempat di bulan Zulhijjah dan insya Allah kurang lebih 6 hari lagi ke depan kita akan memasuki Idul Adha atau Idul Kurban. Bu, halo. Apa yang ibu ketahui tentang Idul Kurban? Potong sapi tahun itu nainga. Karena kenapa banyak daging? Bu, senangki kalau Idul Kurban. Kenapa bisa senangki? Makan sapi. Nah, biar kapal bukan Idul Kurban makan tuh jadi sapi baru mau beli. Kalau tidak sekki jadi. Jamaah insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kurang lebih 6 hari lagi maka kita akan memasuki Idul Adha. Sebagaimana Allah telah ingatkan kita di dalam firman-Nya di surah Al-Kautsar. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwasanya bulan ini termasuk bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram. Pernah ibu dengar biasa orang bilang bulan tacipi. Tahu kalau orang Bugis Makassar bulan tacipi, itu bulan tacipi sebenarnya itu bahasa daerah. Tapi kalau bahasa Al-Qur'annya, kalau kita terjemahkan dari bahasa orang tua kita itu, maksud daripada bulan tacipi bukan berarti tidak boleh melakukan sesuatu. Karena mohon maaf di sini ada sedikit kekeliruan, dikatakan bulan tacipi tidak mau dikasih pengantin. Akhirnya apa pengantin duluan yang punya anaknya. Itu bahaya begitu, nah tunda-tunda. Tidak mau bikin ini, tidak mau bikin itu, katanya pemali. Tidak apa-apa ibu kita melakukan pemali yang jelas tidak keluar dari syariat Islam. Sebenarnya itu bulan tacipi yang dikatakan ini oleh orang tua dulu adalah bulan disebut dengan bulan-bulan haram. Maksud daripada bulan haram bukan berarti banyak sesuatu yang haram yang dilarang di dalamnya. Dan dimaksud daripada bulan-bulan haram adalah bulan yang dimuliakan dengan Allah, oleh Allah. Jadi bulan yang mulia itu maksud daripada kata haram. Karena kenapa? Minha arba'atun hurum. Jadi 4 bulan itu Bu disebut dengan bulan-bulan tacipi, bulan-bulan haram. Bahasa ini banyak sekali pemali-pemali di sini. Padahal Bu sebenarnya seperti itu tujuannya. Yang pertama bulan Zulqa'dah kemarin, Zulqa'dah. Bulan persiapannya orang jemaah haji. Yang kedua bulan ini bulan Zulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Nah, ini lebih hebat apalagi bulan Muharram. Pokoknya banyak yang disuruh beli ku cepat timbah. Beli ku apalagi baskom supaya tahan lama. Sebenarnya boleh tapi jangan berlebihan. Kemudian yang keempat bulan Rajab. Nah, ini bulan 4 disebut dengan bulan-bulan haram. Kenapa? Setiap keburukan yang kita kerjakan di dalam bulan-bulan haram seperti ini itu dilipat gandakan pahala dosanya. Bukan berarti tidak boleh. Jadi sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, itu yang tidak boleh kita lakukan. Karena kenapa? Itu berlipat ganda dosanya. Itu makanya orang tua dulu banyak sekali pembalingan di bulan-bulan tacipi seperti ini. Karena sebenarnya intinya seperti itu. Ya haram kita melakukan sesuatu karena itu berlipat dosanya. Tapi sebaliknya Bu, kita melakukan amalia banyak ibadah di bulan-bulan haram seperti ini dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita biasanya sholat sunat berlipat ganda beda dengan sholat sunat di luar bulan-bulan yang lain. Selain bulan keempat bulan yang diharamkan oleh Allah, terutama bulan Ramadan, di luar dari bulan suci Ramadan. Makanya banyak-banyak ibadah, terutama Bu banyak-banyak puasa. Ada di sini biasa puasa sunnah. Ada yang rutin Senin Kamis.
Pasti banyak tuh rata-rata semua di sini ABG muda di sini kuliah rajin semua puasa sunnah. Iya, Senin Kamis terutama. Karena itu mami bekal tak nanti. Betul Bu? Ya, jadi makanya Bapak Ibu sekalian, jadi puasa sunnah itu dianjurkan di bulan ini. Kenapa? Kalau kita puasa di bulan ini itu bagus Bu, double ki pahalanya. Apalagi kalau bayar kikal lata. Bu, halo. Jemaah. Saya mau tanya kini, jujur ki, jangan ki ada bohong-bohong. Jangan ki ada yang tidak jujur. Ini terus terang ki. Ini dari hati ke hati Bu. Masih ada kalata sampai sekarang? Tidak ada nih. Masih ada yang punya kalah? Jujur saja Bu, jangan ada dusta di antara kita. Tidak ada, kayak biasa memang itu kalau nenek-nenek itu rajin sekali bayar kalana tawah. Ya karena barusan saya ceramah majelis taklim banyak sekali nenek-nenek kuliah, tapi nenek-nenek muda. Saking mudanya ini tidak tahu berapa umurnya semua. Coba saya tanya, bisa saya bertanya. Kita umi yang paling cantik di depan lurusanku warna unyu, umi. Halo. Berapa umur tabe? 51. Kukira tadi baru 31. Kubilang memang dia tadi muda-muda kuliah, padahal itu kuami umurnya. Karena kenapa kuliah semua di sini murah senyum ki? Karena biasa mama ceramah ke di tempat lain, baru ke pertama datang sampai ke pulang aja nyambal terus ke tuh ibu kah? Tidak tahu kenapa nasi sekali kalau anak muda ceramah. Jemaah, alhamdulillah di sini semua umurnya sudah masuk mendekati 60 tapi masih muda-muda saya lihat muka-mukanya. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, makanya jangan selalu marah-marah nih. Nah, sebentar kita bahas itu. Jadi Bu, kalau ada kala puasa tabu tabe di Bu jemaah. Kalau ada kala puasa kemarin, misalnya ada kala puasa atau ada kalanya anak tak belum sempat nak bayar, suruh bayar cepat bulan ini bagus. Mulai dari bulan Syawal kemarin sampai bulan ini bagus sekali ki bayarkanlah. Kenapa? Kalau kita misalkan ada kalata di bulan Ramadan dibayar ki di bulan Zulhijjah ini bertepatan ki puasa hari Senin dan Kamis, langsung 3 pahala didapat Pak Bu. Pertama dapat ki pahalanya puasa qada, bayarkanlah. Yang kedua dapat ki pahalanya puasa bulan haram, bulan ini bulan Zulhijjah. Yang ketiga dapat ki pahala puasa Senin Kamis. Pendapat ini didukung oleh Al-Imam Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i dan juga dikutip oleh Syekh Atiyah Sakor Mufti Mesir dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Jadi misalnya Bu ada kalata bayar memang niat maki bayar kala ikut mi pahala yang 2. Sama Bu kemarin waktu puasa Syawal ki. Biasa kan kalau puasa Syawal orang bingung nih. Nah bilang Ustaz, ini puasa Syawal yang manakah harus didahulukan? Puasa Syawal ki dulu atau dibayar ki dulu kalaya? Ada juga orang bertanya, Ustaz, bisakah itu digabungi kala sama sama puasa Syawal? Bisa Bu. Misalnya ada kalata kemarin, anggaplah kalata 5 kita tinggalkan puasa, entah sakit atau kalau misalnya ada tamu tak setiap bulan yang masih ada tamunya datang, ada kalata 5 mau ki puasa Syawal di bulan Syawal kemarin atau bulan ini, itu niat maki kodok. Niat ki qada, kemudian 5 kali selama 5 hari dibayar kalata. Jadi itu puasa Syawal ka ikut tom 5. Tidak berniat Syawal orang. Kalau lagi saja. Jadi kan berapa Syawal itu Bu? Berapa hari? 6 hari. Karena tadi sudah mikir puasa kala 5 hari karena ikut di situ puasa Syawal ka, maka ditambah mami 1 cukup 6. Begitu caranya. Kalau tidak mau ki susah. Tapi kalau sanggup ki lebih bedakan duanya, sanggup ki puasa kala dan puasa Syawal lebih bagus lagi. Tapi kalau sibuk ki terutama biasa banyak kegiatan atau misalkan banyak diurus, jadi cukup maki bayar kala saja. Insya Allah niat ki kala dapat maki Syawal, dapat maki Senin Kamis ke pahalanya. Bisa dipaham Bu? Jamaah insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ibu-ibu sekalian, Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini surah apa Bu? Surah Al-Kautsar. Ada yang tidak hafal di sini? Hafal semua ji? Kalau tidak hafal lagi mari kita talasa. Nah sawalak kama biar Al-Kautsar susah tuh nafal.
Nah ini surat paling andalan ibu-ibu kalau sembahyang sendiri di rumah nah. Apalagi kalau ada pengantin pesta siang, sudah ini pasti nambil Al-Kautsar sama Al-Ikhlas andalan supaya apa? Cepat selesai sembahyang. Saja begitu kalau orang sembahyang jangan lalu ambil surah yang paling susah ya. Baik itu imam kita sebagai imam atau sholat sendiri maghrib, subuh ataupun isya di rumah tak. Kenapa? Terkadang itu kalau susah surah itu bahaya. Buktinya di mana Bu? Misalnya surah yang susah-susah ya di Al-Quran, surah pendek ini Bu tapi susah. Wal asri. Biasa itu tasabuh itu wattini. Yang paling parah lagi, yang paling bahaya Al-Kafirun. Tidak ada sampai-sampai nah. Kebetulan salat maghrib di rumah nah. Nambil ki Al-Kafirun besar kami suarana. Wala antum aabiduna ma'budu wala ana abidum ma'abattum. Wala antum aabiduna ma'budu wala ana abidum ma'abattum. Wala antum aabiduna ma'budu wala ana abidum ma'abattum. Balu si anak di belakang sama cucuna. Kenapa ini sembahyang dari tadi tak ulang-ulang. Nah bilang ini itu kami kupikir ini dari tadi tidak mau sampai-sampai. Ada terjadi terpaksa langsung bilang lakum. Nah balik berteriak cucunya nenek lakum. Nah sambung nenek nah lakum dinukum walad dolin. Terpaksa Nabi bilang cucunya amin misede. Coba bahaya nanti Bu kalau surah yang susah-susah. Kemudian jamaah salat rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin memasuki Idul Adha, Allah sudah ingatkan dalam surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar, dirikanlah salat serta berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang tidak mengerjakannya dialah yang terputus dengan rahmat Allah. Jadi Bu, kalau kita mampu lantas kita tidak melaksanakan dua perintah ini, karena di dalam surah Al-Kautsar ini Bu ada dua perintah yang Allah anjurkan kepada kita. Fasholli lirabbika, kerjakan salat karena Tuhanmu, termasuk sholat di hari raya Idul Adha. Itu sholat hari raya Idul Adha Bu saking pentingnya, walaupun misalnya kita pas hari Idul Adha kita berhalangan, mohon maaf, datang tamu tak, tetap dianjurkan datang ke masjid walaupun hanya di sekitar masjid itu Idul Adha. Saking pentingnya itu, karena orang pada saat melaksanakan Idul Adha Bapak Ibu sekalian, itu jangankan kita, apalagi khatib karena ke mimbar berkhutbah, jangankan kita, bahkan para binatang dan makhluk Allah yang lain pun semuanya ikut bahagia dan ikut menyertakan, menyaksikan pelaksanaan sholat Idul Adha, terutama mendengarkan khutbah. Coba Ibu perhatikan nih, kalau hari raya itu Bu, kalau khatib coba lihat nanti daun ini Bu, daun-daun masa dilihat atau suara-suara burung saja, tidak akan didengar itu suara burung atau daun bergerak ketika hari raya Idul Adha kalau tidak hujan ji. Nah kenapa? Semua makhluk Allah akan tenang mendengarkan itu khutbah yang dikumandangkan pada saat hari raya Idul Adha. Begitu hebatnya itu hari ini tersebut, karena kenapa? Memang betul-betul dimuliakan dan hari yang sakral. Itulah sebabnya walaupun kita sebenarnya berhalangan dianjurkan kita datang, walaupun kita duduk di luar masjid, yang penting kita mendengarkan khutbah karena pahalanya juga kita dapatkan. Makanya ibu-ibu sekalian, sebelum kita memasuki salat Idul Adha, apa yang perlu kita lakukan? Harus dipersiapkan diri kita. Karena kenapa? Idul Adha itu, apalagi kurban itu adalah spirit sebagai pengorbanan. Kenapa bisa Bu? Karena kurban sebenarnya dari kata koruba ya korubu, yang artinya dekat. Artinya orang-orang yang melaksanakan sholat hari Idul Adha ataupun kurban itu orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi siapa Bu? Nabi siapa yang kita sebut-sebut ketika di Idul Adha seperti ini, yang kita ingat perjuangannya? Siapa Bu? Nabi Ibrahim. Sama Nabi siapa? Ada yang kenal Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Di mana kita kenal Bu? Sejarahnya, ya tahu sejarahnya kan, kita bakal lagi dulu Bu. Ya sejarahnya.
Jadi kalau Idul Adha itu pasti kita tidak luput dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, karena sesungguhnya ibu-ibu sekalian, kurban itu adalah bukti cinta yang dibayar dengan pengorbanan. Makanya Bu, itu orang berkurban harus, orang yang cinta harus rela berkorban, betul Bu? Kalau ada dicintai rela orang berkorban, betul atau tidak? Masih ingat semua masa muda tak sama suami tak? Bagaimana pengorbanan suami tak dulu Bu? Rela kita bawa lari, rela kita belikan yang tersisa buah di pinggir pantai, rela kita belikan apa cang goreng pergi nonton letong. Coba bayangkan itu hebatnya tuh suami tak, rela dimarahi sama orang tua tak, saking apa, saking nasukat tak itu namanya cinta. Cinta itu ialah rela berkorban, sama dengan Nabi Ibrahim. Karena Ibrahim alaihissalam cintanya kepada Allah, maka rela mengorbankan Ismail alaihissalam. Itulah sebabnya Bu, itu Idul Adha bukan hanya tentang kurban hewan, akan tetapi bagaimana pada saat itu diuji cinta yang paling tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, Allah akan minta apa yang paling kita cintai. Bu, jemaah, kira-kira Bu, kalau Allah ambil yang kita cintai, marah atau tidak? Malah ngasing. Tidak jadi marah, tapi belum pakai siap, betul Bu? Tapi kalau misalkan suami tak cinta ke suami tak Bu? Cinta. Kalau suami tak diambil sama orang lain, kira-kira apa Bu usaha tak? Marah. Cukup dengan marah? Tidak. Pasti berkorban ki. Apa korban tak? Bawa ki parang panjang. Nampak diundang berang yang nuah pelakor kah? Betul Bu? Hidup janda pirang, bapak-bapak. Jamaah salah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Bu, makna daripada kurban itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan tentunya sebagai bukti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, orang-orang yang berkorban bukan hanya hewan kita kurbankan, juga egota juga semua harus dikurbankan. Bu, ada di sini orang ego. Pasti rata-rata ego kita semua. Kita dia mau diikuti mauta, tapi suami kita tidak mau ki. Itu Bu, kurban itu mengorbankan ego. Di mana buktinya? Ismail rela disembelih, Nabi Ibrahim tidak ego. Kenapa? Karena ia yakin bahwa cintanya lebih mengalahkan daripada egonya. Cuman sekarang itu Bu yang bahaya. Sekarang itu kita lebih diutamakan ego tak daripada cinta tak sama suami tak. Baru datang suami tak menukuk-nukuk makin. Baru di depan rumah, belum naik di tangga terakhirnya, pokoknya langsung mina ring kau kaunan tama. Bangun tidur, suami tak terlambat bangun tidur. Oh, pokoknya itu goyang di tangga, apalagi tangga-tangga rumah panggung. Naik di danunya, naik di rumahnya. Tan ramaran itu, apalagi ada Tommy menantunya pengantin baru. Di atas, oh marah-marah nih, pokoknya goyang di situ. Tidak bisa marah-marah ndak enak sama menantu baruna. Akhirnya rumahnya nak kasih goyang. Mudah-mudahan tidak runtuh gitu rumahnya. Seperti itu, banyak orang begitu marah-marah. Hingga apa Bu? Kenapa banyaknya laki-laki tak berpaling dari kita, suami berpaling dari kita? Salah satu penyebab utamanya yaitu karena tidak adanya ketenangan di dalam rumahnya. Padahal Nabi sudah sampaikan, baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Bagaimana Bu suami tak mau tenang sementara rumah atas seperti apa? Seperti neraka. Kita tahu bilang itu bukan saya. Iya, makanya ibu-ibu sekalian, di sini kita ada dua tipe manusia. Tipe kita itu dengan suami berbeda-beda. Terkadang nasib kita ada suami tak yang penyabar, kita yang pak moroano kor-koruang. Ada yang istrinya penyabar, suaminya sing kor-koruang. Di sini yang hadir pada saat ini yakin dan percaya pasti mengalami dua masalah ini. Entah kabuk kita yang kor-koruang atau suami tak yang kor-koruang, atau suami tak sabar kita yang kor-koruang. Itu gitu dua ya itu. Tapi Bu, ada itu obatnya supaya tidak kor-koruang orang, terutama suami tak mau ki. Di sini hadir semua suami tak, tidak ada yang hadir dong. Maaf aku kasih rahasianya Bu.
Nah itu Bu, kalau laki-laki itu Bu, makin tua itu makin jadi. Beda kalau kita perempuan, makin tua makin peok ki. Makin tua makin tak loko ki, tapi kalau lagi tidak ada tak lokona. Tapi ada obatnya Bu, sampai tak tua sampai tak meninggal, suami tak tidak akan macam-macam sama kita, apalagi marah-marah. Mau kita orang rahasianya? Mau? Tidak ada juga suami tak kah? Ada di sini suaminya hadir ada? Oh ada Pak Haji ada. Kita Pak Haji ada juga. Ibu, Bu Haji. Oh, alhamdulillah aman Ji. Kita Bu ada suami yang lain. Mau kak bagi ini rahasia, tapi ada yang punya suami di sini datang. Jangan mipain. Dia terpaksa nanti di HP mau ikut telepon. Tidak apa-apa jadi ini berbagi pengalaman di berbagi ilmu karena saya suami kak jadi kuungkapnya rahasiaku. Rasanya suaminya, Bu, kalau ada suami tak sering marah-marah, saat ada kuncinya Bu, najarkan ke ulama-ulama terdahulu. Ini tidak ada tidak ada di apa ini bab sekolah. Ini ulama hikmah yang mengajarkan ini. Kalau subuh Jumat di bulan Hijriah pertama, bulan Hijriah itu Bu mulai Muharram, Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai bulan Zulhijjah ini. Itu namanya bulan Hijriah. Setiap awal bulan Bu, ini kan sudah hari keempat Zulhijjah. Andaikan kemarin itu hari pertama itu bagus sekali. Terutama kalau di subuh Jumat. Subuh Jumatnya Bu, kalau subuh Jumat di bulan pertama di subuh Jumat pertama. Subuh Jumat pertama di bulan Hijriah, kalau bangun ki Bu semua bikin air panas suami tak. Iya, bikin kopi kah atau teh kah? Usahakan itu Bu kalau bikin ki kopi. Kalau diaduk itu kopi tabu ini baca-baca Bu, tapi bukan baca-baca salah ini. Ini ilmu hikmah yang mengajarkan. Diaduk kopi itu mengikuti arah tawaf. Kemudian dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar sebanyak 3 kali. Setelah itu disimpan sendok tak, dibiarkan dulu tenang airnya, baru diangkat ki itu sendok. Ada kan biasa menetes. Kalau menetes minyak yang terakhir, bacakan Al-Kautsar, inna atainaka al-Kautsar. Kemudian suruh minum suami tak. Insya Allah Bu, kalau ada suaminya masih sering marah-marah hubungi ya. Ya ini rasanya nih, ada suami tak tidak marah-marah, hilangin marah-marahnya. Kemudian suami tak Bu tidak akan selingkuh sampai tak meninggal. Ini bacakan ini. Tapi setelah itu Bu terakhir, usahakan sisanya suami kita yang minungi, baru dibacakan lagi inna anzalnahu. Itu terakhir. Makanya kenapa Bu? Itu Khadijah, Siti Khadijah istrinya Nabi, selalu tuh meminum sisanya Rasulullah karena ini. Tapi Rasulullah terkadang tidak mau kasih karena kenapa? Nabi yang ajarkan kepada istrinya. Jadi itu rasanya Bu. Kalau ini diamalkan, ini dicoba insya Allah berhasil gitu. Cuma Bu yang paling bahaya, kalau nak dengar ki suami ya ini hari, nah habisi kopi nah. Bahaya itu kalau habisi kopi nah, bahaya ini. Jangan praktikkan ini nah bilang apa Ustaz, oh itu nama saya. Itu bahaya itu, jadi hati-hati gitu. Makanya Bu, pokoknya kelabui memang suami tak sembarang dia diajak bicara, kalau mami habis ambil mie coba, baru minum. Bilang kenapa? Bilang tidak aja mau coba bekas minuman tak. Nah itu, insya Allah berhasil itu. Kemudian kalau malam Bu mau tidur suami tak, bacakan lagi inna anzalnahu. Kalau tak tidur ini, kalau jangan mi tidur na suami tak, tiup mi inna anzalnahu 3 kali ujung rambut, ubun-ubunnya sampainya ujung kaki ditiup. Baru niatkan dalam hati atas salah pika tuangku nampak atas salah tumpangin na beranengku. Mengerti lagi? Habis piar lurku baru habis tuh cintanya suamiku kepada saya. Pokoknya Bu tidak ada suami tak berpaling. Tapi Bu betul-betul itu tidur nyenyapi suami tak baru ditiup. Jangan sampai baru baring antara sadar dan tidak ditiup. Kenapa kau? Bagus kalau tidak berani ditinjunya, bahaya itu. Jadi hati-hati Ki. Jadi itu biar rahasianya. Aku tanya makin rahasianya. Karena kuliah di sini semua banyak ini ibu-ibu semua ini susah hatinya. Praktekkan memang saya praktekkan memang. Ingat kita tadi kopi subuh Jumat di. Jadi subuh Minggu kamu pergi jogging itu, ya subuh Jumat. Jangan salah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian
Ini tanpa baca-baca lagi. Ada resepnya 3. Tadi kalau kita baca doanya, ini tanpa doa boleh. Ini juga bagus. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada istrinya. Ada 3 kunci itu, 3 resep. Bukan resep makanan, 3 resep Bu supaya suami tak nak cintai sampai tak meninggal. Biasa itu Bu, ada orang sampainya itu meninggal tidak mau menikah ini suami. Ada tuh orang masih baru berapa bulan menikah nih suaminya. Maka itu biasa Bu, ada tetanggaku, ada ibu temanku protes sama saya. Dia bilang, Ustaz, kenapa itu saya tetanggaku tega-tegana itu? Tidak ada aneh itu hatinya, kenapa memang baru 2 bulan meninggal istrinya menikah nih, masih basah kedong kuburannya. Ku bilang sama itu temanku, tidak seberapa itu teman tak, lebih parah lagi temanku saya. Dan kenapa memang Pak Ustaz, saya temanku masih hidup, istrinya kawin lagi. Lebih bahaya panjang. Jadi sekalian maka ada resepnya supaya suami tak tidak tinggalkan ki sampai tak meninggal. Apa resepnya mau Ibu? 3 gitu Bu, 3 ikatan. Diikat ki sebanyak 3 kali. Tapi bukan ikat pakai tali, bukan. Pertama itu Bu, diikat ki matanya. Maksudnya pusat hingga matanya, kamatun tuh berani pun matanya diikat. Maksudnya itu matanya diikat Bu, bukan pakai tali. Tapi ikat ki matanya samita dengan pandai-pandai bermake up. Hargin rajin ki mas sedo. Yang ki pergi majlis taklim, pergi ki pesta, baru ki mas sedo semua. Kemudian ibu-ibu sekalian, kalau mau orang tidur itu Bu, bermake up ki orang. Nabi, istrinya Nabi itu Siti Aisyah itu seringnya harum-harum, seringnya bermake up, seringnya pakai pakaian yang bagus, bahkan pakai baju seksi orang kalau tidur sama suami tak. Tapi bukan suami orang, bukan bahaya. Kemudian kalau tidur begitu Bu, usahakan ki dianjurkan itu pakai pakaian seksi, kemudian pakai parfum ki. Insya Allah suami itu tidak lari. Tapi yang penting belum 70 umur tak. Kalau 70 umur tak, biar itu parfum apa dipakai, pasti bau balsem jaki, bau minyak gosok, bau kutus. Nyamah. Ini Bu, ini rahasia pertama ini. Pokoknya kalau ini praktekkan, insya Allah tidak akan lari tak. Biar Amanda Manopo di depannya godai, tidak akan tergodai. Apalagi Amanda pakai tidak akan nih. Itu Bu, usahakan itu pakai harus berpakaian bermakeup sebelum tidur. Karena kenapa? Karena itu dilakukan Siti Aisyah kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bu, kalau pulang dari sini sebentar malam, pakai baju renama kita tidur. Nah, bila kita udah ngapa nih Bu Agi nih berubah dari baju taklim tadi siang. Daripada Bu itu golongan utak baju tak, itu tomis dipakai pergi bobo biti, dia Tommy dipakai masuk kandang ayam, dipakai Tommy pergi makan pis sapi, dipakai Tommy pergi menjual di pasar, di Tommy pakai sembayang, di Tommy pakai tidur, daster 1 minggu tidak pernah nak cuci, tidur sama suaminya pasu-pasu, penyebuna rakam. Apa yang terjadi? Samudra sakuluna Muhammad Rasulullah. Biasa begitu. Bagaimana suami tak tidak mau tidur sama kita karena diri itu daster ke pokoknya. Nah, biar itu tali-talinya kelihatan Tommy, tali-tali dalamnya. Apa yang terjadi? Nah, bilang, kenapa rantas sekali, makin hari makin rantas, saya di topi makin cokmo, makin sakul Tommy. Langsung berdiri istrinya, apa lu bilang? Jangan bilang begitu nah, jangan lihat pakaiannya, jangan lihat dari talinya, tapi lihat rasanya Bung. Masih mau kok. Kemudian ini lalu yang kedua resepnya Bu, ikat kita diikat matanya, yang kedua ikat ki lehernya. Bukan ikat lehernya pakai tali, mati suami itu. Ikat lehernya Bu suami dengan masakan yang ia sukai. Kalau mau makan suami tak Bu, rekes ki surah suami tak rekes. Makan apa dengan ia hari ini? Makan palu basah, ku bikinkan ki. Oke, makan parapi, kubuatkan ki palu kaki, yang penting bukan palu satkulu. Apa mau dimakan? Bikin memang ki, gue bilang memang ki. Pokoknya kalau selalu kita tanya suami tak apa yang disukai, insya Allah suami tak tidak akan lari. Yang penting tahu bapak kak, ada ji wanitiro, jadi nak tompa doik na jadi tompi eru na mari kau talasa. Biasa begitu itu.
Tapi kalau lancar gitu Bu, setiap bulan usahakan servis dengan baik-baik makanannya. Insya Allah tidak akan lari itu suami tak, biar apa dia digunakan di luar. Karena kenapa biasa banyak orang tidak mau makan di rumahnya. Akhirnya pulang kantor masak kami kedung. Nah bila sudah makan, ditraktir sama teman kantorku, padahal dia traktir gitu temannya. Apa yang terjadi? Karena itu makanannya itu terus di makanannya. Akhirnya datangi pergi kerja, itu lagi pergi makan di dalam. Ternyata makanan itu tahun kemarin. Hari kedua pergi makan di sekarang. Kenapa? Makanannya bagaimana orang mau makan itu ikan bolua 3 hari napa nasi. Apa tenang mutun rasana. Akhirnya tidak mau makan di rumah, cari ke warung di luar. Akhirnya istirahat ke kerja, pulang kerja singgah itu warung langganannya. Kebetulan itu warung penjagana janda. Apa yang terjadi? Akrab sama penjual ke di warung, nah minta ki nomor WA na, nah minta Tommy Facebook na. Kati atin ramoki dengan bebeta itu tengah malam, suami tak enak mi di Facebook kan lihat video na itu penjaga warung, makanya hati-hati. Nah makanya itu juga Bu, kalau pergi menjenguk orang sakit, jangan maki bawakan makanan. Itu Bu, kalau orang sakit orang itu Bu tidak ada itu enak na makan. Sama dengan suami tak. Kalau nanti sakit baru makan masak ke enak-enak itu terlambat maki Bu. Karena kalau orang sakit itu tidak ada yang enak masuk, pahit semua betul. Betul Pak Haji? Anjir pengalamannya Pak Haji pengalaman. Biasa begitu, tidak enak mie masuk. Makanya Bu sebelum sakit saya minta masak kami mau ya kalau ada di uang. Dan juga kalau pergi melihat orang sakit, menjenguk orang sakit, terutama di rumah sakit, jangan maki sekedar saran Budi, jangan maki ada bawa makanan. Karena biasa itu kita anutak biasa tak, makanan dibawa ke orang sakit, gak betul. Jangan maki makannya. Lebih bagus itu diuangkan saja. Kasih masuk di amplop itu uangnya, dikasih orang sakit, setidaknya bisa meringankan biaya rumah sakit. Betul. Kalau makanan dimakan kita tidak makan ji. Kenapa penjagaan lagi makan ya? Akhirnya itu penjagaan makin gemuki pulang. Dan sakit tambah kurus ki. Cuma melihat itu penjaga-penjaga rumah sakit itu gemuki itu semua. Tapi bukan di sini, bukan ji. Di Israel ji banyak begitu. Jemaah insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Budi, yaitu ikat ki matanya, itu ikat ki resepnya yaitu yang ketiga, yaitu ikat ki kakinya. Maksudnya ikat kakinya yaitu ikat dengan ucapan-ucapan mesra. Nabi itu paling mesra dengan istrinya. Kalau ada air minum, itu Nabi Siti Aisyah minum, Nabi mencari itu bekasnya, bekas bibirnya Siti Aisyah. Begitupun sebaliknya. Kalau kita minum ki, suami tak minum dilap dulu botol nah. Baru minum ngapa na bonarat dulu bawa anu. Masa begitu? Nah padahal itu sunnahnya. Nabi itu Bu makin tua makin mesra sama istrinya. Bahkan Nabi tidak pernah memanggil namanya suaminya. Ini istrinya Rasulullah tidak pernah memanggil nama istrinya. Karena kenapa? Nabi di waktu muda memanggil nama istrinya dengan sebutan Ya Humairah. Apa Bu? Apa artinya? Wahai adindaku yang kemerah-merahan pipinya. Jadi Bu sebentar suruh suami tak panggil ke Humairah. Nah bilang Pak Ustaz, bagaimana gunung tua maki apalagi lelen ki ini hitam ki? Kalau begitu Bu suruh panggil suami tak Ya Hajaratul Aswad. Yaitu Budi tidak sebenarnya mohon maaf, tidak boleh kita memanggil nama suami ataupun istri dengan sebutan namanya dilarang. Jadi harus dipanggil nama yang senangi. Boleh kita panggil nama tapi sebutkan nama anak tak. Misalnya bapak Nayano, anaknya mamak Nayano. Tidak boleh kita sebut nama. Karena kenapa? Itu bisa menimbulkan pertikaian. Misalnya karena sering sebut namanya. Apalagi kalau nafsu sama suami tak sembarang itu dia bilang. Oh anu tidak dengar kepang, mentang-mentang kepang sedikit kurang jalan, nah panggil kepang. Apa mina bilang ngapa kopoknya? Yuk, baku hina-hina di situ. Gara-gara apa? Karena biasa memanggil namanya. Makanya Bu kalau paling bagus panggil nama dan sebutan yang senangi. Misalnya ayah, bilang iya kenapa ki papa? Atau bunda, iya ayah. Ada sih panggil bunda ini ada. Panggil ayah. Tak bangkit 7 juta.
Misalnya papi, mami, kan enak seperti itu. Ataukah kita Makassar kah, iya daeng, ngapa kindi, begitu kan enak. Jangan panggil sebutan namanya suamita ataupun istrita, karena itu dilarang. Kemudian jangan sholat rahmatan yang dimulakan oleh Allah SWT. Tapi masih ada waktu. Habis mi? Oh masih ada. Tidak apa-apa ibu, saya lanjut. Lanjut. Nyamai kami pengasing ki. Duduk semua, saya pun berdiri dari tadi mau meletus betisku. Demi jamak kita kalau duduk ke selesai itu ceramahnya. Oke terakhir Budi. Kemudian terakhir kita bahas tentang pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha. Ini yang paling penting karena kurang lebih 6 hari lagi. Itu sudah saya sampaikan di kemarin malam di sini. Bahwasanya pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha itu ada beberapa perlu kita perhatikan. Utamanya itu adalah disunahkan ki untuk mandi. Biasa ki mandi sebelum lebaran bu. Bahaya kalau tidak mandi sebelum lebaran, apalagi rasa bebek ki. Atau rasa kacina. Akhirnya orang berdesakan di dalam masjid sudah, tersimbung orang di dalam. Jadi harus ki mandi. Tapi bukan asal mandi pak bu. Ada namanya mandi sunnah. Disunatkan untuk orang mandi di hari lebaran. Supaya apa? Supaya dapat ki pahalanya itu mandi. Bagaimana tata caranya itu mandi sunnah pada hari lebaran? Itu ada niatnya. Kita bisa bagi-bagikan dulu. Ini bu bisa dibagi. Bagi-bagi ke semua. Iya dapat ke semua itu. Tabe bagi-bagi lagi. Tabe. Bisa dibagi-bagi. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan kaitannya dengan sholat Idul Adha atau Idul Kurban. Iya ada nomor ke paling bawah Budi. Kalau mau hubungi atau mau chat mau bertanya silakan hubungi di bawah. Atau mau butuh Grab bisa tonji. Iya mau ke Marus kujemput dari Marus 1 juta aja harganya. Ada bu sudah dapat ki semua? Ibu-ibu kapan dapat bapak-bapak tidak di? Oh ya tapi mohon maaf kalau tidak cukup ki bisa kita foto atau kita fotokopi saja di. Oh ya tapi bu, kita lihat di bagian atas poin yang pertama nih. Ini tentang lapas dan niat mandi sunnah pada hari raya Idul Adha supaya dapat ki pahala semua. Kalau mau ki pergi sholat Idul Adha. Coba lihat tabe di poin pertama lapas dan niat mandi sunnah pada hari raya Idul Adha. Tapi sama-sama ki Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul guslah li'idil adha sunnatan lillahi ta'ala. Kalau tidak hafal lagi bahasa Arabnya bu, boleh pakai bahasa masing-masing Indonesia. Saya berniat mandi pada hari raya Idul Adha sunat karena Allah. Ada bu latinnya di bawahnya itu bahasa Arabnya di. Ada bahasa Indonesianya bisa kita baca. Kalau susah kita baca bahasa Arabnya. Kalau bahasa Makassar kuniatkan ya jenis sunnahnya riallo palapasam pakarobana karena Allah. Kalau bahasa Makassar kita wah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua lapas dan niat sholat Idul Adha. Ini perlu juga diperhatikan terkadang. Tapi biasa umumnya itu ada jibilal, ada orang yang ingatkan ki kalau mau ki sholat. Sebelum sholat ada satu orang tua biasa ingatkan ki lapas dan niatnya. Namun terkadang pada waktu itu kurang dapat ki perhatikan ki karena ribut dan sebagainya. Makanya dari sekarang bu hafal-hafal memang ki lapas dan niat sholat Idul Adha. Kalau tidak berniat ki sholat bu batal sholatnya. Apa niatnya? Tabi sama-sama ki usolli sunnata Idul Adha rakaataini makmuma lillahi ta'ala. Di bawahnya bu ada latinnya di bahasa Indonesianya sholli sunnata li'idul adha rakaataini makmuma lillahi ta'ala. Kalau makmum, kalau imam lillahi ta'ala. Saya berniat melaksanakan sholat hari raya Idul Adha
2 rakaat karena Allah, mengikut karena Allah. Jadi itu kalau salat sunat Bu pakai makmuman. Kalau salat wajib fardu 5 waktu itu pakai mustaqbil kiblati. Kalau salat sunat, semua salat sunat tidak ada mustaqbil kiblatinya. Itu yang membedakan. Kemudian kita niat dalam hati, niat bahasa Indonesia, lalu kita takbir. Takbir pertama berapa Bu? 7 takbir. Takbir kedua 5 takbir. Kenapa bisa? Di takbir butuh sudah saya bahas kemarin. Karena ada 12 anggota badanta yang perlu dibersihkan dari dosa-dosa, betul? Pertama dosa mata 2. Berapa Ibu? Telinga 2, berapa? Lubang hidung 2. 1 mulut 7. Cukup 7. Ini di bagian atas. Kata Imam Al-Ghazali, ada 7 anggota badan bagian atas perlu dibersihkan dari dosa-dosa di hari raya baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Rakaat kedua mempunyai 5 takbir karena ada 5 anggota badan tak bagian bawah perlu dibersihkan dari dosa-dosa. 2 tangan, 2 kaki, yang 1 yang terakhir adalah boska. Itu perlu dibersihkan dari dosa-dosa. Ini paling banyak boska ini dosana. Dosa yang paling banyak kedua dosana bawaya mulu kah. Kenapa? Seringi piti kanak-kanai, seringi piti cari-cari. Makanya itu Bu dianjurkan diniatkan di hari raya untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'adu arjuluhum bima kanu yaksubun. Pada hari ini kata Allah, aku akan kunci mulut mereka. Tangan dan kakinya, anggota badannya akan menjadi saksi terhadap dosa atau perbuatan yang ia lakukan semasa hidup di dunia. Di semua itu Bu, anggota badan tak akan menjadikan saksi. Pernah dulu sakiti orang akan bicara itu. Pernah pukul orang akan bicara itu. Tangan tak akan memberikan saksi. Mulut tak dikunci rapat-rapat. Semua anggota badan yang akan memberikan kesaksian. Makanya Bu, setiap takbir orang, setiap takbir kini perhatikan ini. Kalau sholat nanti hari raya, karena ini tidak akan sempat dijelaskan oleh panitia masjid atau Bilal nanti. Takbir pertama, Allahu Akbar. Ini Akbar kabiran tidak dihitung. Nanti yang kedua baru dihitung pertama. Sudah baca Akbar kabiran, dan yang kedua tadi usolli sunnata Idul Adha rakaataini makmum lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Baca Akbar kabiran, lalu Allahu Akbar, baru terhitung 1. Baru dibaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Ingatkan itu Bu dalam hati kita, ya Allah ampuni dosa mata kananku. Ini takbir pertama, rakaat pertama. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah, baca tasbih, baca zikir, lalu niatkan lagi takbir kedua, ya Allah ampuni dosa mata kiriku. Dosa telinga kanan, telinga kiri, dosa lubang hidung kanan, lubang hidung kiri, terakhir dosa mulut tak. Itu diingatkan dalam hati kalau takbir orang, supaya ampuni dosa oleh Allah di hari raya tersebut. Kemudian takbir kedua juga seperti itu. Ini dosa 5 di anggota badan bagian bawah, niatkan juga dalam hati kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Supaya apa? Makanya orang-orang melaksanakan sholat di hari raya, keluar dari masjid bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibunya, diampuni dosa-dosanya. Karena kenapa? Kita tobatkan semua itu anggota badan tak dari segala dosa-dosa. Kemudian kalau takbir usahakan jangan kasih turun tangan tadi. Allahu Akbar, biasakan begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh. Tidak apa-apa sebenarnya, boleh gitu. Tapi lebih afdal itu dilanjuti saja, jangan kasih turun tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulama hakiki menjelaskan dianjurkan untuk disambung terus Allahu Akbar, karena kalau kita turunkan sama hanya menurut ulama hakiki sama hanya kita memulai sholat kembali, akhirnya kembali lagi dari takbir. Makanya ulama hakiki menganjurkan lanjut terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan juga usahakan ikuti terus imam, karena imam itu tidak akan pernah salah jumlah takbirnya. Makanya jangan kita takbir sendiri, terkadang itu berapa ini, kadang lebih kadang kurang, makanya imam ikuti. Makanya jangan kita lama-lama cerita sama teman tak di samping, sebentar bercerita sudah pakai potong sagu baru cerita ki, karena biar itu depan lagi darana sampai cerita kita tidak masalah ki. Jadi keseenak tersanta takbir ki Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Kemudian jangan sholat dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Terakhir, kalau waktu kita terbatas, yaitu tentang kurban. Wanhar, kata Allah, berkurbanlah
Kalau mampu ibu berkurban, usahakan kita berkurban. Hukumnya kurban wajib bagi mazhab Hanafiyah, jumhur ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, bahkan menghampiri wajib, setara dengan hukumnya sholat sunat taraweh. Jadi itu kalau orang berkurban, usahakan kita berkurban karena banyak sekali hikmahnya. Kurban itu Bu bisa menjadi kendaraan kita untuk melewati titian Shiratal Mustaqim. Itu menjadi kendaraan itu. Karena itu titian Shiratal Mustaqim Bu, menurut riwayat 1000 perjalanan, 1000 tahun di titian Shiratal Mustaqim itu satu rambut dibelah 7. Coba bayangkan Bu, satu rambut dibelah 7 lebih tajam daripada silet. Pernah lihat silet Bu? Pernah? Pernah lihat silet semua karena selalu nakal lukanyinna. Betul? Dulu. Sekarang kan banyak nih pakai lukanying. Nah itu Bu, silet itu dibaratkan seperti silet itu titian Shiratal Mustaqim, bahkan lebih tajam daripada itu, dan jalanannya licin dan berduri. Dibawa semua api dan binatang buas. Bayangkan, setiap jalan tergelincir jatuh. Perjalanan 1000 tahun ke depan. Bayangkan bagaimana lamanya orang berjalan. Tapi salah satu riwayat disebutkan orang yang berkurban dalam hadits qudsi akan Allah berikan kendaraan kepada orang-orang yang berkurban di hari raya Idul Adha. Berikan kendaraan kata Allah kepada malaikat kepada hambaku yang berkurban. Itulah nanti kita jadikan kendaraan hewan kurban kita kalau kita ikhlas. Yang kedua, tetesan darah itu Bu, berapa kali itu menetes darahnya hewan kurban, begitu kebaikan kita dapatkan. Kalau 50 kali menetes darahnya hewan kurban, 50 kali kebaikan kita dapatkan dari Allah. Lalu kemudian si kurban itu ialah untuk menyembelih sifat binatang. Jadi 7 itu sifat binatang dalam derita. Ini sudah saya jelaskan kemarin waktu maghrib. Itu sifat binatang Bu 7 kali orang melempar jumrah di tanah suci jamaah haji, 7 sifat binatang dihilangkan dalam derita. Itu semua harus dihilangkan. Makanya kita menyembelih, niatkan dalam hati, ya Allah, hilangkan sifat binatang dalam diriku. Ini tidak bisa saya jelaskan, sudah saya jelaskan kemarin. Nanti selalu pertemuan kembali kita jelaskan, karena kalau dijelaskan masih ada 1 jam ke depan mau mie asar. Lalu yang perlu kita perhatikan Bu, kalau kurban di sini ada yang berkurban, ada. Berapa orang patungan di sini? Banyak kulit kelompok di 10. Ada yang kurban pribadi? Ada. Kalau ada lah, telepon Kak juga deh, ingat-ingat Kak, siapa tahu ada daging tak lebih. Ya Budi, kalau kurban Ibu mohon maaf, alhamdulillah ada 10 kelompok di sini, alhamdulillah luar biasa. Itu Bu, kurban orang yang perlu dipahami, disunnahkan untuk tidak memotong kuku dan rambut. Semua bulu-bulu dalam tubuh tadi disunnahkan. Misalnya mulai dari 1 Zulhijjah kemarin, jangan ada potong kuku. Kalau kutu bahaya tidak dipotong harus tidak boleh potong kuku tak sama dengan jamaah haji. Kemudian tidak boleh cukur rambut, cukur bulu apapun itu, mau bulu kete atau bulu apa, jangan dicukur nanti 1 hari setelah kurban baru bisa dipotong kuku tak. Makanya kemarin sebelum 1 Zulhijjah potong kuku memang dipotong kuku ini. Kasih habis semua, rambut ke juga begitu, bulu-bulu semua dipotong memang nanti selesai pergi kurban baru bisa. Ini sebenarnya bukan berarti haram, tapi kalau menurut mazhab Hambali haram hukumnya untuk memotong kuku dan rambut atau bulu. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu tidak disunnah tapi yang namanya sunnah Bu, kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Ya, makanya mending kita kerjakan supaya dapat pahala, hindari daripada itu Nah kenapa? Supaya kita membayangkan semua hati kita berada di tanah suci, karena apa yang dikerjakan di sana jemaah haji, kita bayangkan bahwa insya Allah kita juga bisa seperti mereka. Apalagi di hari raya Idul Adha, mereka berkumpul di padang Arafah, di hari Arafah juga kita di situ. Kita bayangkan diri kita pas di sini lebaran, mereka wukuf di sana, kita lebaran di sini. Di situ makin berniat, ya Allah, niatkan dalam niat perasaan seakan-akan ada di padang Arafah.
Labbaik Allahumma labbaik kalau di sana. Kalau kita di sini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya Bu dianjurkan orang takbir dari rumah sampai ke masjid, sampai sebelum sholat Id. Jadi dianjurkan banyak-banyak takbir. Allahu Akbar. Kenapa? Itu diibaratkan kita di padang Arafah mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Kita jadikan derita seakan-akan perasaan tak ada di tanah suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka insya Allah akan memasukkan kita semua, menggolongkan sebagai orang-orang yang mendapatkan jaminan surga. Amin Allahumma amin. Tapi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya masih banyak yang mau disampaikan karena waktu tak terbatas. Sebelum kita tutup tausiah ini, sama-sama kita dulu berzikir supaya insya Allah semua hati kita tenang, dan insya Allah kita semua dihindarkan oleh Allah dari segala keburukan, dan Allah senantiasa menjaga kita dari segala mara bahaya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Satu kali lagi Bu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita bersalawat kepada Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perasaan semua zikir Bu? Enak. Ada keinginan tak mau diwujudkan? Ada Bu? Banyak berzikir. Terutama kalau mau menantu kaya, berzikir makin niatkan dalam hati tak. Karena tadi waktu ku bicara menantu kaya, semua semangat, semua mau. Betul Bu? Saya bilang siapa yang tidak mau Ustaz, mau ngasih itu kalau menantu kaya. Banyak-banyak zikir. Tapi Bu, terakhir Bu, ada zikir Bu yang dibaca supaya hilang capek-capek kan. Di sini banyak penjual, ada penjual di sini, ada pedagang, banyak betul. Apalagi sekitar pasar kita tinggal, banyak menjual baik di pasar atau di luar, atau banyak yang kerja di luar ataupun di sini. Bu, kalau mau Bu tidak capek-capek. Biasa kalau malam mau pergi tidur sakit semua badan, betul. Apalagi bangkit pagi sakit sekali badan. Itu ada zikirnya diajarkan oleh guru tabu supaya tidak capek. Karena guru itu umurnya kurang lebih 90 tahun, masih tua nih, tapi masih sanggup masih kuat bahkan baca kitab 2 jam. Saya tanya masih sanggup. Bayangkan kita 1 jam kita ceramah, panas yang pantat kiri kanan makin begini. Tapi guru tidak. Apa rasanya ini zikir nak baca? Apa rasanya? Mau kita zikirnya mau Nah, amalkan saja ini nak zikir kata guru tak, insyaallah hilang capek-capek kan. Apa zikirnya itu Bu? Saya yakin dan percaya dihafal di semua yang hadir pada hari ini. Tapi tidak ditahu apa itu fungsinya zikir. Apa itu zikirnya Bu? La haula wala quwata illa billah. Ini dibaca sebelum tidur. Nah, makin di tempat tidur tak Bu, diangkat tangan tak, tapi bisa diangkat tangan tak semua. Dibaca la haula wala quwata illa billah, dibaca 7 kali sampai 14 kali. La haula wala quwata illa billah 7 kali. Ditiup kita anta, baru diusap di wajah ta, naik di kepala ta, seluruh badan ta sampai ke belakang, sampai ujung kaki ta di bawah. Setelah itu jangan lupa minum susu beruang. Tapi susu beruang bonus terintunya nggak serius Kak. Kalau mau minum susu beruang sebelum tidur bagi papoy supaya ngindai puna bari basa. Iya, apalagi ditambah enerponse, pokoknya lumpa-lumpa lagi turun di tangga ya. Jadi ini boleh zikirnya serius ini zikir, dibaca sebelum tidur, yakin sama Allah insyaallah tanpa minum obat ataupun vitamin, apalagi minum susu beruang tidak diminum sampai pagi nanti bangun atau subuh, insyaallah hilang itu capek-capek kah. Tapi jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena waktu kita terbatas, jadi mungkin sampai di sini. Sebelum saya akhiri tausiah ini, saya ada pantun juga Budi.
Pantun pertama, pantun terakhir. Jawab cakep Budi, bantu jawab cakep. Buah manggis, buah kedondong. Buah semangka, buah pepaya. Itulah nama-nama buah. Ubur-ubur, ikan lele, tadi sampai pantungku yang karena banyak mie kulihat tak duduk dan lapar demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan, minallahil musta'an wal itiqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.